Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua intan hisabahu, yang terbaik yang dapat saya itu mempertahankan hisabnya nanti kayak apa. Sehingga Kung Dai sampai nangis mendengarkan ayat yang dibacakan tentang hisab, tentang pertanggungjawaban. Itu diantaranya bukti bahwa keyakinan menimbulkan keimanan dan menghadirkan informasi gaib itu wujud di depan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin bapak-bapak jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah. Tingkat keyakinan yang sudah memadai, sahabatun wa imanun tadi itu, keimanan yang sudah kokoh tadi itu, yang tidak digoyang-goyang dari sisi manapun tadi itu akan membuahkan satu bentuk perilaku atau reaksi jiwa apabila dia diberi kabar tentang kegaiban dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kabar yang masih gaib itu bisa seolah-olah muncul di depan mata dan dia yakin sepenuhnya. Nah, inilah yang keyakinan seperti inilah yang butuh kita bangun terhadap diri kita masing-masing, Bapak sekalian, sehingga ibadah kita benar-benar tertumpu dari satu bentuk keyakinan, sehingga ketika dikabarkan Rasul memberikan kabar, oh sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian terbit matahari, sholat 2 rakaat, ibadahnya pahalanya haji umroh sempurna, itu tidak hanya dengar, tidak hanya oh sudah tahu, saya sudah pernah dengar, tidak hanya seperti itu, tapi hatinya tek gitu. Terus kemudian benar itu, yakin, sehingga menimbulkan energi untuk melaksanakan itu gitu. Makanya di situ ada keyakinan yang ada kadarnya. Nah, akan kita bahas juga keyakinan itu ya, diantaranya kenapa orang sudah dapat informasi berkali-kali, bahkan di dalam grup WA sekarang tren ya Pak ya, meskipun tidak hidup bareng-bareng dalam satu masyarakat seperti ini, kita satu grup itu bisa dari mana-mana. Nah, dari grup itu banyak sekali informasi-informasi. Nah, bahkan apalagi kalau kita sudah bareng-bareng seperti ini dalam satu kajian misalkan, sama-sama mendengarkan hadis-hadis atau informasi-informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kadang ada yang yakin, ada yang setengah yakin, atau kadang ada yang hanya ya yang penting sudah dengar gitu. Nah, di situ ternyata memang keyakinan itu memiliki tingkatan-tingkatan ya. Masih Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memaparkan tentang muratibul yakin, yaitu tingkatan keyakinan. Ini akan kita menjadi semakin paham bagaimana seseorang terhadap informasi yang sama menghasilkan action yang berbeda dari masing-masing orang. Ternyata memang keyakinan itu ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Yang pertama tingkatan itu adalah ilmul yakin. Kita sudah paham, sudah sangat dengar ini, sudah familiar banget. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin.
Ilmu yakin itu ya sebatas tadi itu, informasi. Sebatas informasi, oh nanti kalau manusia meninggal itu akan masih hidup di alam yang terdinding. Barzah itu maksudnya terpagari, Pak. Barzah itu terpagari. Sehingga kehidupan orang setelah mati itu berada dalam lokasi alam yang sudah berbeda dengan dunia. Meskipun jasadnya ada di tanah itu masih dunia, tetapi hakikat ruhnya itu sudah berada di alam atau dimensi yang berbeda. Itu makanya barzah namanya. Barzah itu yang terhalang. Sehingga mustahil kalau ada orang mati itu kemudian pulang ke rumah, nengok anaknya, nengok istrinya, apalagi yang ya ke kamar tengah nanti ada sukaannya kopi, ya, minum kopi gitu. Sukaannya rokok, nanti dikasih sajen rokok, pulang, oh rokoknya sudah tinggal separuh misalnya. Ini tidak ketemu, Pak. Kalau dirunut dengan ilmu Islam tidak ketemu. Ya kalau ilmu yang lain ya tidak kita bahas lah, mungkin di kitab-kitab Weda atau kitab kejawen mungkin saja, tetapi dalam informasi syara, ya itu namanya orang sudah meninggal, sudah ada di dimensi lain, bisa ketemu, tetapi sama-sama di alam ruh, sama-sama di alam dimensi yang beda itu. Ya kalau orang masih hidup, ketika orang itu tidur, nah itu ruhnya oleh Allah diambil, ditaruh di alam lain. Makanya ada mimpi itu, Pak. Mimpi, ya ada mimpi kemana-kemana. Ini kan memang ruh kita mengembara. Nah, di dalam pengembaraan ruhnya orang tidur itu memungkinkan bertemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Gitu. Ini sangat memungkinkan, gitu. Jadi kalau mimpi didatangi orang tua atau mimpi datangi karib, atau kita mimpi bertemu dengan teman-teman yang sebenarnya sudah mati, pernah nggih Pak nggih? Iya. Tidur mimpi bertemu dengan teman-teman, ya di dalam mimpi itu kita kadang sadar teman-teman ini sudah mati, tapi kadang kita nggak sadar bahwa teman-teman itu sudah masih hidup itu. Sehingga ketika bangun, loh aku kok ngimpi ketemu koncoku sing wis mati. Itu terjadi, Pak. Sehingga dari informasi semacam ini tidak betul kalau ada lagu-lagu saben malam Jumat ahli kubur mulih omah. Itu tidak ada itu, Pak. Itu kan ada itu, dan ini di blow up oleh apa itu, misalnya kadang bahkan oleh penceramah yang suaranya enak-enak itu sambil bawa grup musik itu, ini dinyanyikan itu. Nah, itu dari sisi akidah itu menyesatkan, tidak menyimpang, betul sangat menyimpang. Ya, sehingga kalau dikasih sajen, oh sukaannya bapakmu dulu itu rokoknya ini, terus ya kalau ayam itu sukaannya jeroan yang ini, sehingga di kamar tengah itu lengkap, Pak. Ada damarnya, ada wedangnya, ya kopinya yang kopi yang apa gitu. Jadi seolah-olah diperlakukan masih seperti itu. Nah, ini keyakinan lama sebelum datangnya Islam. Itu jadi ilmu yakin. Dikatakan akhirat, dikatakan bahwa setelah mati akan ada alam lain, alam barzah. Bahkan nanti ketika hari berbangkit kiamat, semua di alam barzah itu bangkit lagi. Jasad yang sudah jutaan tahun menjadi tanah itu akan betul-betul hidup lagi, Pak. Dihidupkan oleh Allah. Berdasarkan banyak penelitian, ternyata sumber kebangkitan lagi jasad manusia yang sudah hancur itu dari inti dari ujung tulang ekor. Di sana ada satu saraf yang memang nanti manusia akan bangkit, akan tumbuh lagi kulitnya, dagingnya, betul-betul fisik, Pak, itu dari tulang ekor itu. Nah, ini satu informasi gaib dari Allah, dari Rasulullah. Nah, informasi. Jadi kalau sekedar dengar seperti itu namanya masih ilmu yakin. Oh, tahu gitu. Tahu, ya sudah tahu. Terus kemudian meningkat ke tingkatan yakin yang kedua, yaitu ainul yakin, melihat. Jadi kalau dikatakan, oh Pak Pandi, di Bondowoso sekarang ada kolam renang baru, oh bagus, misalnya namanya Navara. Ya dikasih informasi, oh iya,
Ya, yakin karena yang ngomong tidak hanya satu orang. Teman guru sana, kemarin murid-muridnya diajak ke sana. Karena banyak yang ngomong, makanya yakin, tapi sebatas ilmu yakin. Oh, Pak Bandi tahu di Bondowoso ada Navara, bagus itu. Tahu, yakin karena tidak ragu. Tidak ragu karena yakin yang ngomong lebih dari satu orang, dan yang ngomong ini teman-teman yang tidak suka coko-coan, tidak suka bohong misalkan, ilmu yakin. Nah, kemudian satu kesempatan Pak Bandi datang atau melihat YouTube-nya atau datang ke sana lewat begitu, melihat dari kejauhan, oh benar itu ada plakatnya Navara kolam renang, atau lihat YouTube-nya, oh benar ya ternyata ini bagus memang, tambah yakin Pak, karena tidak hanya berita tetapi sudah melihat, ainun mata melihat. Nah, baru nanti kalau sudah datang dan ambyur sendiri di kolam renangnya, masuk sendiri, beli tiketnya, itu baru hakul yakin. Nah, di dalam kehidupan kita beragama, ya kita sebatas masih ilmu yakin tentang akhirat itu. Tetapi tadi garansinya apabila keyakinannya itu sudah sabit, sudah kokoh, maka informasi yang gaib itu bisa seolah-olah hadir tampak di depan mata, sehingga sedikit pun tidak punya keraguan. Meskipun berhaji itu biayanya mahal, perlu proses yang rumit dengan tunggu yang lama misalkan, karena yakin itu memang perintah Allah, dan kalau dilakukan oleh kita dengan ikhlas karena Allah akan mendapatkan haji mabrur yang laisa lahu jaza ilal jannah, tidak ada balasan dari haji mabrur kecuali surga, dan surga sudah ada di depan mata Pak, maka ya ditempuh Pak. Ada kesempatan ya, nggak punya apa-apa lagi misalkan, ya diusahakan gitu ya, yang penting keluarga yang ditinggal sudah cukup, ada persediaan makan dan cukup sangu kesana kesini, sudah. Punya sawah misalkan, ya kalau punya sawah dengan tidak punya sawah ini pun kita masih bisa hidup, sawah jual, itu seperti itu ya, karena yakin seberapa sih sawah dibanding dengan surga yang sudah ada di depan mata Pak, karena keyakinan yang kokoh tadi itu. Nah, itu yakin yang membuahkan nanti tawakal. Tampaknya kita pembahasan yakin ini saja dulu Pak, nanti karena kalau kita nanti ke tawakalnya itu ya perlu satu episode lagi sudah, karena kita ini jamnya juga sudah. Nah, ini kesempatan waktu masih beberapa menit untuk ya kita ngobrol, memantapkan tentang keyakinan itu ya. Ada input-input, mungkin ada pertanyaan atau dari apa, tukar pengalaman yang pernah didengar, konfirmasikan monggo di sini tentang yakin, bahwa yakin itu adalah ruhnya iman. Keimanan tanpa keyakinan ya akan hanya akan melahirkan kepercayaan saja, omong doang gitu. Yakin kepada Allah tapi tidak kunjung melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini contoh-contohnya. Monggo, ada beberapa yang ingin Pak Cito, mungkin Pak Haji, kalau enggak nanti langsung gong dai untuk closing. Kita nanti 24 nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak waktu, setelah 10 menit 29 nanti kita kajian yang kita ikuti hari ini, ya Allah luar biasa. Kita nikmati betul bagaimana yakin menurut Imam Nawawi yang ulama ini dijelaskan oleh Pak Hafiz terkait dengan keyakinan ini, sehingga dari kadar keyakinan ilmu yakin menjadi ainul yakin, yang terakhir adalah hakul yakin. Dalam proses perjalanan ini Pak, tidak gampang kayaknya memang. Jadi keyakinan-keyakinan yang menurut ketentuan rukun iman sendiri, mulai dari iman kepada Allah dan takdir atau kodarnya,
kemudian keyakinan kita dalam membangun keislaman kita, bagaimana syahadat kita, sholat kita, karena ruhnya daripada keyakinan ini nanti implikasinya pada tawakal, pasrah diri pada Allah. Dan kita yakin, apalagi kita sudah mulai banyak datang kemari, insya Allah luar biasa. Pertanyaannya, sering terjadi Pak, keyakinan-keyakinan ini yang kita bangun ini kadangkala ada turun naik gitu. Nah, sesuai dengan kadar, mohon pencerahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan, keimanan yang naik turun berdasarkan yang sudah kita bahas dari Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya ruh keimanan itu adalah keyakinan, dan keyakinan sendiri sudah kita bahas faktor-faktor bagaimana keyakinan itu ada dalam diri seseorang. Kalau ibarat elektronik, keyakinan itu adalah baterai atau strum listrik, sehingga apabila kita itu dalam beribadah atau dalam meyakini sesuatu kadang naik turun, ya kita harus bongkar. Kita harus bongkar, kita cari obeng, kita bongkar, ada baterainya, terus kita cek baterainya apakah sudah soak atau bagaimana. Nah, keyakinannya itu yang perlu kita bongkar. Keyakinannya perlu kita bongkar, kemudian kita ukur lagi, kita cek lagi, kita ukur lagi seberapa dari sisi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin tadi itu, bagaimana kondisi keyakinan kita. Nah, keyakinan yang besar, yang setengah, dan yang kecil tadi itu ada faktornya adalah faktor keilmuan. Mungkin informasi penjelasannya kurang jelas, mungkin motivasinya kurang kenceng, mungkin seperti itu, sehingga orang yang sudah turun daya ketakwaannya ini perlu pasema reng orang rajin Pak, orang-orang perlu bergesekan, bergaul dengan orang-orang yang rajin ya, dalam wong kang soleh kumpulono, itu diantaranya. Terus juga diantara ngumpuli orang soleh itu ya datang ke majelis-majelis ilmu, bergaul, berinteraksi, menjalin hubungan bisnis, menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang yang sefrekuensi keimanannya, sama-sama orang yang beriman, sehingga nanti setrum keyakinan itu nanti akan semakin tumbuh. Kalau sudah kita mulai redup, akhirat itu sajane ono apa enggak toh. Nah, kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang tidak mempercayai adanya akhirat, ya wassalam, lama-lama redup, setrum kita habis Pak. Semakin kita tidak bisa meningkatkan keimanan dan semakin kita tidak beribadah. Tapi kalau uang soleh yang dikumpuli, Pak Haji Imam Zuhri dikumpuli, teman-teman Al-Hikmah dikumpuli, misalkan seperti itu, ya paling tidak dari setiap percakapan itu akan mengarah kepada ketakwaan. Jadi sebaik-baik teman itu adalah teman yang bisa mempengaruhi kita untuk menjadi lebih takwa. Itu karena inti dari keyakinan tadi itu berdasarkan tingkat setrumnya tadi itu, dari ilmu ada informasi, motivasi, dan lain sebagainya. Bisa jadi sesuatu sudah kita tahu, oh kalau ninggal sholat itu dosa, tapi karena kita di framing oleh lingkungan, oleh teman-teman di sekitar kita bahwa ya nggak sholat itu kan nanti masih ada taubatnya, jangankan nggak sholat, bunuh orang saja 100 orang kalau nanti bertobat dimaafkan oleh Allah, itu dipengaruhi seperti itu, ya lama-lama ya main enteng-enteng, lama-lama seperti itu. Makanya wong kang soleh kumpulan tadi itu diantaranya untuk menjaga stabilitas keyakinan, sehingga jiwa iman yang namanya yakin itu akan terjaga, setrumnya semakin besar, imannya kemudian menyala, sehingga menimbulkan amaliyah
Ndak ada loh di sini wong sudah sepuh Kung Dai itu dari Logundang ke sini. Ya kalau usia-usia beliau itu penake kalaupun jamaah di musala di masjid yang terdekat, habis gitu pulang. Tapi karena digerakkan oleh iman, yang iman tadi itu disulut oleh keyakinan, maka imannya ini jadi jiwa yang hidup, kemudian melahirkan amaliyah-amaliyah yang bagi orang lain mungkin berat, tapi karena kelihatan surga sudah di depan itu, kelihatan ganjarannya, benar-benar sudah yakin karena informasi tadi dari Allah, dari Rasulullah tadi itu tampak di depan mata. Ya enteng saja Pak, Perak ke Logundang ke sini, padahal sering juga ke jihad itu, enteng saja itu, karena terngiang dengan apa yang akan digantikan oleh Allah, terngiang di depan mata. Niku nggih. Jadi waktu nggih minggu yang lalu Imam sholat subuh Pak Imam Zuhri, beliau menyampaikan Al-Quran, inna ilayya yawmahu summa inna hisabahu. Yang terbaik yang dapat saya itu mempertahankan hisabnya nanti kayak apa. sehingga dari kondisi kayak gitu, setelah itu kami tanya kepada Pak Imam Zuhri untuk bisa meyakini bahwa kita nanti pasti nggih. Sehingga memaknai ini dari sholat itu artinya dan sebagainya, nanti aplikasinya harus tetap mempertahankan ketakwaan itu kayak apa. Yep. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Atau menurun. Sami-sami. Ya, jadi itu keimanan yang diruh, yang dinyawai oleh keyakinan gitu. Nah, nanti selain menumbuhkan keseriusan dalam beribadah, keikhlasan dalam beribadah, nanti minggu depan akan kita uraikan juga seberapa keyakinan itu akan membuahkan sikap atau perilaku tawakal Allah. Itu akan kita bahas nanti. Kayaknya sampai di sini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan benar-benar menjadi ilmu yakin dan bisa mengantarkan kita kepada ke ainul yakin. Kita bisa ainul yakin ke akhirat itu bisa, karena tadi sudah dinyatakan, karena kalau keyakinan dan keimanan kita itu betul-betul kokoh, kemudian bisa melihat dengan mata, dengan panca indera kita itu, bahkan informasi-informasi gaib dari Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, ganjaran, pahala, dosa, itu semua terlihat di depan mata, sehingga Kung Dai sampai nangis mendengarkan ayat yang dibacakan tentang hisab, tentang pertanggungjawaban. Itu diantaranya bukti bahwa keyakinan menimbulkan keimanan dan menghadirkan informasi gaib itu wujud di depan mata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.